keberkahan di bulan Ramadan ini, kita bisa melihat dua keberkahan yang sangat penting. Pertama adalah bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah pada bulan-bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam berbagai medan pertempuran yang penting. Ini merupakan keberkahan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadha nabil karim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nur Amaliyah beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Jami Nur Amaliyah yang sangat kami hormati, Ketua Majelis Taklim Baitul Khair Cabang Jati Sampurna, juga para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Bil khusus yang sangat kita hormati pembicara kita pada kesempatan malam ini, Kiai Haji Farid Wadji, yang alhamdulillah jauh-jauh sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bermanfaat untuk umat dan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah juga, di Masjid Nur Amaliyah dalam keadaan sehat walafiat dan juga berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, terutama nikmat iman yang paling penting, nikmat Islam, dan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswah kita, teladan kita, pemimpin kita dunia dan akhirat, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir bisa berkumpul di bawah panji beliau, di bawah wa tahta liwa'i Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamatis sa'irin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, ini merupakan malam yang kedua kita kedua kalinya berada di tempat ini, yaitu malam ke-23. Mudah-mudahan dengan kita di sini Allah berikan, Allah takdirkan kita mendapat Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Kiai Haji Farid Wadji untuk menyampaikan materi-materinya kepada kita semua. Mungkin nanti kita sampai kurang lebih jam 11, mungkin nanti bisa tanya jawab sampai setengah 12 ujung-ujungnya. Ujungnya sampai setengah 12, tapi ancer-ancernya, kalau bahasa Betawi itu ancer-ancer kayak ancer-ancer di 11 sampai setengah 12, sampai selesai setengah 12 sampai tanya jawab seperti itu. Setelah ada tanya jawab, kalau ada tanya jawab, kalau enggak ada ya sejumlah selesai. Kalau misalkan
setelah itu mungkin bisa munfarid ya, ada yang zikir-zikir silahkan, baca Quran silahkan, ataupun istirahat mau menempelkan bulu matanya pun dipersilahkan. Nanti selanjutnya kita akan qiyamul lail atau tahajud di pukul 2.30 kurang lebih insyaallah. Untuk mempersingkat waktu kepada Kiai Haji Fadil Waju kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan demikian banyak kenikmatan kepada kita dalam kehidupan ini. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat ibadah. Di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita pada bulan ini untuk mendapatkan pahala yang berlimpah, untuk kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang saum di bulan Ramadan didasarkan kepada iman dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lampau. Dalam penjelasan para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan imanan itu, bil imani itu adalah al-i'tiqadu bi fardiyati saumihi. Jadi yang dimaksud dengan saum didasarkan kepada iman itu adalah saum yang didasarkan kepada keyakinan akan wajibnya saum ini, berdasarkan keimanan seorang mukmin. Karena itu kenapa seorang mukmin saum di bulan Ramadan ini tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi keimanannya. Jadi kita saum di bulan Ramadan bukan karena untuk sehat, bukan karena untuk mengurangi berat badan misalkan, atau diet, tapi karena iman, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya dengan saum ini kita bisa sehat, dengan saum ini badan bisa turun ya beratnya, atau malah sebaliknya bisa juga. Ya, bulan Ramadan bisa juga berat badan kita itu semakin bertambah, bisa juga gitu ya, karena mungkin porsi makanannya semakin banyak, geraknya semakin berkurang kan begitu, bisa jadi seperti itu. Tambah ada kenikmatan tidur ya,
Nah, akibatnya bisa malah sakit, ya. Karena itu kenapa kita saum di bulan Ramadan ini, dasarnya itu adalah iman. Ya. Dan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang mukmin. Kemudian ihtisaban itu, wabil ihtisabi itu, para ulama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan bil ihtisab itu adalah talabus sawabi minallahi ta'ala. Jadi dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan suatu ibadah berharap pahala, ya memang harus seperti itu. Jadi kalau ada orang melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah Allah tapi tidak berharap pahala dari Allah, itu justru dipertanyakan, ya. Dan pengharapan kita akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan cerminan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan pahala inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir. Dan sekaligus menunjukkan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah agar dilimpahkan pahala. Nah, dengan saum seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lampau. Bapak dan ibu-ibu asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara demikian banyak keberkahan di bulan Ramadan ini, kita bisa melihat dua keberkahan yang sangat penting, ya. Pertama adalah bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ini keberkahan di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah pada bulan-bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam berbagai medan pertempuran yang penting. Ini merupakan keberkahan di bulan Ramadan. Di antara keberkahan-keberkahan yang lainnya. Pertama, keberkahan dengan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran itu berisi penjelasan terkait dengan petunjuk itu. Wal furqan, dan menjadi pembeda. Jadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara yang salah dan yang benar. Pembeda antara yang khair dan yang syar. Pembeda antara yang qabih dan yang hasan. Itulah Al-Furqan. Nah, karena itu para ulama menjelaskan yamdahu ta'ala syahrus siyami min baini sairi syuhuri bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azimi fihi. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, memuji bulan Ramadan ini di antara bulan-bulan yang lain, karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi bulan ini, Ramadan ini menjadi bulan istimewa karena bulan inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Qur'an. Nah, dalam tafsir Al-Mawardi dijelaskan annallaha ta'ala anzala al-Qur'ana jumlatan wahidatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus, ya. Minal lauhil mahfuzi ila sama'id dunya fi syahri Ramadana.
Jadi menurunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz, ya, ada yang menyebut Baitul Izzah ila sama'id dunya, ke langit dunia. Itu diturunkan sekaligus, jumlatan wahidatan. Itu di bulan Ramadan. Nah, baru kemudian diturunkan secara bertahap, ya, sepanjang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diturunkan secara bertahap, bukan hanya di bulan Ramadan yang diturunkan bertahap itu. Nah, tapi yang diturunkan Al-Quran saat diturunkan di bulan Ramadan itu adalah Al-Quran saat diturunkan secara sekaligus, ya, jumlatan wahidatan, ya, dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Nah, itulah di malam Lailatul Qadar. Ini yang membuat bulan Ramadan itu menjadi istimewa. Jadi kalau kita lihat bulan saja, ya, bulan saja itu menjadi istimewa karena bulan itu diturunkan Al-Quran padanya. Nah, itu menunjukkan keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Jadi apapun yang terkait Al-Quran itu menjadi istimewa, menjadi berkah. Sehingga bulan saja, di mana pada bulan itu diturunkannya Al-Quran, maka bulan itu menjadi berkah. Tempat Jabal, gunung di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali, ya, yang di sana ada Gua Hira, bukit apa namanya? Jabal Nur, ya. Ada juga yang menyebut Jabal Islam. Nah, ini tempat ini juga menjadi tempat yang istimewa karena di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, pertama kali Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an itu disebutkan bukit saja itu takut, ya. Bukit saja itu takut. Kalau pada bukit itu diturunkan Al-Qur'an, maka bukit itu akan tunduk, pecah, berkeping-keping. Nah, itu bisa kita lihat nanti dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jadi seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, pada bukit, ya, la ra'aitahu, maka kamu, maksudnya Rasulullah SAW, pasti menyaksikan. La ra'aitahu, bukit itu akan apa? Khasyi'an. Gunung itu akan khasyi'an. Artinya tunduk. Bukan hanya tunduk, mutasaddian. Bahkan gunung itu pecah, ya, berkeping-keping. Mutasaddian itu bukan sekedar pecah, tapi pecahnya itu berkeping-keping. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan Al-Qur'an ini. Jadi penjelasan para ulama, sebenarnya ayat ini celaan kepada manusia, ya, yang hatinya itu keras, dan perasaannya itu tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Qur'an, gitu. Padahal gunung saja, kalau kita lihat gunung yang kokoh, kalau kita pergi ke umroh atau haji itu gunung-gunung di sana gunung-gunung batu, ya, seperti Jabal Nur itu, kalau mungkin pernah yang mendaki ke atasnya itu, yaitu benar-benar batu, gunung-gunung yang batu itu menunjukkan kokoh. Jadi gunung saja itu tunduk dan patuh pada Al-Qur'an. Nah, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin manusia itu kemudian sebaliknya, ya? Padahal sejatinya manusialah yang lebih layak, kitalah yang lebih layak untuk tunduk dan patuh kepada Al-Qur'an, gitu, ya. Nah, kenapa Al-Qur'an itu demikian
istimewanya itu terkait dengan bagaimana posisi Al-Quran itu. Hudal linnas, karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pedoman hidup ini adalah suatu yang sangat penting. Jadi kita bisa bayangkan kalau manusia itu tidak memiliki pedoman hidup. Alhamdulillah dengan Al-Quran ini kita memiliki pedoman hidup. Kita memiliki nazratul hayah yang jelas, pandangan hidup yang jelas. Jadi bagaimana kita memandang hidup? Jelas. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita di muka bumi ini? Diciptakan oleh Allah. Tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah dalam pengertian yang umum itu adalah tunduk kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mau kemana kita setelah kehidupan dunia ini? Kita akan kembali kepada Allah pada hari akhir, yaumul akhir, di mana kita akan dihisab setiap apapun yang kita lakukan. Ya, sehingga bagaimana posisi kita nanti di hari akhir itu tergantung sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah di dunia ini dan sejauh mana kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ini pandangan hidup. Maka pandangan hidup muslim itu wadihan, jelas. Ya. Kita diciptakan oleh Allah, di dunia kita ini tunduk kepada Allah, kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas. Kira-kira Bapak dan Ibu-ibu, ada enggak orang yang masih bingung untuk apa dia hidup di dunia ini? Ada enggak kira-kira? Banyak gitu ya. Bingung sebenarnya dia di dunia ini untuk apa gitu ya. Bingung. Dia mengira dia di dunia ini untuk mendapatkan materi. Karena dia menganggap materi itulah sumber kebahagiaan, ternyata tidak. Banyak orang yang sudah berlimpah dengan materi berujung bunuh diri. Padahal materinya berlimpah. Michael Jackson misalkan kan, itu sangat kaya, tapi berujung bunuh diri. Banyak yang seperti itu. Jadi banyak orang yang tidak tahu untuk apa hidup ini sebenarnya. Termasuk tidak sedikit yang masih bingung setelah mati mau kemana. Ada itu Pak, yang masih bingung gitu. Padahal dia setiap hari melihat orang mati. Kemana ini ya setelah mati ini. Nah, jadi kita wajib bersyukur karena dengan Al-Quran ini nazaratul hayah kita itu jelas. Pandangan hidup kita itu jelas gitu ya. Maka tidak ada sedikit pun keraguan kita dalam menapaki dunia ini. Enggak ada sedikit pun. Ya. Hidup kita ini jadi simple, jadi sederhana. Jadi kalau mau hidup sederhana ya harus pegang Islam. Hidup sederhana itu bagaimana? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita kan sederhana. Itu saja sebenarnya. Hidup ini akan ruwet kalau kebalikannya. Pasti ruwet itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan ditimpakan kehidupan yang sempit. Pasti ruwet. Orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ruwet. Ibu-ibu juga kalau melanggar perintah Allah dari segi pakaian itu pasti ruwet. Bermacam-macam nanti jenis pakaian tergantung musimnya, ya kan? Ada musim semi pakaiannya beda lagi. Ada musim apa lagi? Dingin beda lagi. Ada musim panas beda lagi, kan gitu. Kalau di Indonesia lebih beragam lagi nanti. Ada musim durian, musim rambutan, ya, macam-macam tuh, beda-beda. Ada pakaian untuk orang mati harus hitam-hitam kan gitu. Ke pantai harus pakai bikini kan, kalau ke pantai nggak pakai bikini aneh itu. Jadi ruwet gitu ya. Berhias juga kalau dalam Islam itu ibu-ibu itu simple. Ya, kalau nggak pakai Islam pasti lebih ruwet gitu ya.
Kalau pakai Islam itu simple. Yang penting jangan tabarruj, kan itu saja. Ya, yang penting jangan tabarruj. Yang membuat ibu-ibu itu berbeda dengan yang lain itu kan. Apa istilahnya? Ya, kalau keluar gitu jadi orang tuh langsung memandang gitu ya. Itu tabarruj namanya itu. Simple gitu kan. Ya, bapak juga simple. Kalau taat kepada perintah Allah, kita simple. Sederhana. Dilarang Allah Subhanahu wa taala berkholwat. Ya, maka kita tidak berkholwat. Kalau sudah berkholwat, ruwet itu hidup. Ya, ruwet kalau udah berkholwat. Kan gitu. Ngelihat wanita terus lama-lama suka. Udah suka cari apa yang membuat dia tertarik, macam-macam. Sudah dia tertarik, jalin hubungan gitu. Jalin hubungan takut dengan ketahuan yang lain, udah sembunyi-sembunyi, macam-macam lah. Jadi hidup ini jadi ruwet, Pak. Kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakai perintah Allah, hidup ini akan simple. Ya. Jangan dikira orang yang melanggar perintah Allah itu enggak ruwet hidupnya, gitu ya. Memang kelihatan kalau pergi ke bar itu berbahagia, senang, mabuk, senang. Tapi setelah mabuk, apa yang terjadi? Muntahlah, dia pusinglah, kan gitu, ruwet dia itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dengan pandangan hidup ini kita jadi jelas. Ya. Termasuk dengan Islam ini kita memiliki miqyasul a'mal yang jelas. Standar perbuatan hidup yang jelas. Ini juga penting. Kadang-kadang kita sering lupa gitu ya. Bagaimana kita seharusnya bersyukur karena kita memiliki standar hidup yang jelas. Yang baik itu adalah perkara yang halal. Yang buruk itu adalah perkara yang haram. Itu saja. Ya. Standar kebahagiaan kita juga jelas. Apa namanya? Mafhum sa'adah. Apa yang disebut dengan makna kebahagiaan kita itu jelas dengan Al-Quran ini. Bahwa yang disebut dengan orang yang berbahagia itu adalah nailu ridwanillah. Kalau dia mendapatkan ridho Allah. Itulah orang yang berbahagia. Nah, kalau kita meraih ridho Allah ini, hidup kita juga akan simple. Coba kalau kita dalam hidup ini selalu mencari ridho manusia, itu lebih ruwet lagi itu. Termasuk dalam dakwah juga begitu, Pak. Kalau mencari ridho manusia dalam dakwah itu dipilih-pilih katanya nih, gimana supaya yang koruptor nggak tersinggung, gitu. Nah, gitu kan, jadi ruwet gitu. Gimana nih supaya ketua DKM yang kebetulan bukan di sini maksudnya ya, kebetulan lagi terdakwa di KPK tidak tersinggung, ruwet. Ya, kebetulan ketua DKM-nya mungkin punya bisnis minuman keras, pilih-pilih kata gimana supaya dia tidak tersinggung. Nah, itu kalau kita hidup itu mencari ridho manusia. Ya, membingungkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, udah lempeng aja. Ya, yang penting Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Kapan Allah ridho itu? Kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ya sudah. Kalau orang nggak suka ketika kita menjalankan perintah Allah, itu urusan elu, kan gitu bahasa kasarnya itu kan, itu urusan elu, kan gitu. Maka muncul keikhlasan dalam diri kita, ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam berdakwah. Karena kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Nah, karena yang disebut dengan orang ikhlas itu kan menjalankan sesuatu dan meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Itulah yang disebut dengan orang yang ikhlas. Kita datang ke masjid karena Allah. Ya. Jadi ketika kita mau pergi ke masjid, kemudian ada yang mungkin yang menyapa, oh Pak Haji rajin sekali hari ini ke masjid. Nah gitu. Nah, kemudian dalam diri kita muncul, saya nggak mau kelihatan rajin di mata orang. Akhirnya kita pulang. Itu sudah nggak ikhlas itu, nggak ikhlas. Ya, jadi dia meninggalkan suatu perbuatan itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah juga begitu.
maka adalah sangat menyedihkan kalau ada orang yang meninggalkan dakwah ini karena orang lain. Mungkin dia nggak suka sama gurunya atau musyrifnya misalkan, ya kan? Musyrifnya mungkin penjelasan musyrif saya ini kok nggak ngerti, muter-muter terus. Akhirnya dia meninggalkan dakwah. Bisnis dengan musyrifnya misalkan, musyrifnya bisnis tapi rugi terus. Meninggalkan dakwah, berselisih, meninggalkan dakwah, rugi. Kenapa kita berdakwah ini semata-mata sesungguhnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang harus kita tekadkan dalam hati kita, meskipun hanya kita sendiri yang berdakwah, kita akan tetap berdakwah meskipun harus sendiri. Karena dakwah ini bukan harus nunggu orang banyak. Ya. Bayangkan kalau Rasulullah SAW berdakwah itu nunggu orang banyak. Padahal Rasulullah diawali dengan sendiri kan gitu. Gak jalan-jalan dakwah Rasulullah kalau nunggu orang banyak. Itulah keikhlasan. Jadi alhamdulillah dengan Al-Quran ini kita memiliki pedoman hidup yang jelas. Termasuk Al-Furqan. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang kedua, keberkahan di bulan Ramadan ini, bahwa pada bulan Ramadan ini demikian banyak kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Sebagai contoh misalkan ada yang disebut dengan perang Badar Al-Kubra. Nah, ini terjadi pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan, ya, tanggal 17 Ramadan. Ini perang Badar Al-Kubra. Nah, perang Badar Al-Kubra ini adalah perang yang sangat penting. Ya, sangat strategis. Tidak mengherankan kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di samping mempersiapkan pasukan perang, di samping mengatur strategi, pada menjelang perang Badar Al-Kubra ini sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai seolah-olah Rasulullah itu mengatakan, kalaulah kaum muslimin tidak dimenangkan dalam perang Badar ini, maka Allah itu enggak disembah lagi. Kira-kira begitu. Sangat-sangat serius. Sahabat-sahabat juga melihat Rasulullah itu berdoa dengan sangat-sangat serius. Di samping mempersiapkan pasukan perang, di samping mempersiapkan strategi perang. Karena perang Badar ini sangat menentukan. Inilah perang besar terbuka pertama kali antara kaum Quraisy, kaum kafir musyrik Quraisy dengan daulah Islam di Madinah yang baru dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dalam perang ini Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum muslimin. 300 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan kafir Quraisy. Dan benar, apa yang diperkirakan sebelumnya, kalau kaum muslimin menang itu akan merubah ya peta politik di mahaliyah itu, di regional itu terbukti. Jadi daulah Islam ya kaum muslimin semakin disegani. Jadi negara yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah itu semakin disegani. Kaum muslimin semakin diperhitungkan. Yang tadinya kaum muslimin dianggap remeh. Yang tadinya kaum muslimin dianggap enteng di Makkah, dihinakan, dilempari. Rasulullah SAW sendiri dilempari. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik mulai berpikir 1000 kali untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Itu dengan kemenangan jihad fisabilillah dalam perang Badar. Jadi penting gak perang itu, Pak? Penting gak perang itu? Penting. Amerika itu disegani di seantero dunia karena dia perang terus. Coba lihat Amerika, kan perang terus. Perang Irak dia masuk, perang Suriah dia masuk, apalagi perang Afghanistan dia masuk. Dan dia selalu berusaha menang gitu. Gak pernah kalah dia. Walaupun
sulit dia menaklukkan, tapi dianggap menang. Dia bisa mengalahkan gitu ya, menduduki satu tempat. Walaupun bertahan di tempat itu juga tidak gampang. Seperti Afghanistan dia mundur kan gitu. Tapi dia tetap menguasai dunia itu dengan perang gitu. Jadi kalau ada negara yang ingin menjadi negara hebat nggak pernah perang, itu aneh. Ada Pak, suatu negara di tempat di mana gitu ya, ingin menjadi negara yang hebat tapi strateginya itu nggak pernah perang dengan menganggap semua tetangganya itu sahabat, negara sahabat. Maka apa yang dilakukan dalam strategi militernya pertahanan. Ya, karena menganggap yang lain sahabat. Padahal negara tetangganya menganggap dia musuh. Australia itu Pak, menganggap kita ini musuh. Maka Australia itu sangat serius menghadapi Indonesia ini. Singapura itu Pak, menghadapi Indonesia ini dianggap musuh gitu. Bahkan Singapura itu memposisikan diri mereka itu sebagai negara Israel, seperti negara Israel di tengah-tengah negara Arab. Maka strategi militernya beda tidak Pak? Kalau strategi militer dalam kepentingan menyerang dengan strategi militer dalam kepentingan bertahan, itu beda enggak kira-kira? Beda. Sepak bola aja Pak, kalau bertahan terus pasti jebol itu. Coba, walaupun orang semua ngumpul di gawang. Berapa? 11 orang ya, tambah kiper. 11 orang ngumpul di gawang itu, jebol juga itu. Maka pertahanan yang terbaik itu nyerang sebenarnya. Iya, pertahanan yang terbaik itu nyerang. Coba 11 orang ngumpul di gawang gitu, rapat-rapat, jebol juga itu. Cobalah nanti kalau main bola, strateginya ngumpul semua, pasti jebol juga. Nah, itulah perang Badar Al-Kubra ini yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Fathu Makkah, ya, penaklukan Makkah. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kalau perang Badar 2 Hijriah, kalau saya tidak salah ya, 2 Hijriah. 20 Ramadan tanggal 8 Hijriah, Fathu Makkah. Pada waktu itu sekitar 10.000 kaum muslimin datang ke Makkah. Dan Makkah kemudian menjadi bagian dari daulah Islam yang berpusat di Madinah. Ya. Ini menunjukkan pertama kepada kaum muslimin tentang maha benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kaum muslimin akan memimpin dunia, akan menaklukkan Makkah. Dan ini juga menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa kekuasaan itu benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kaum muslimin semakin optimis. Ini letak strategisnya perang penaklukan Makkah itu begitu. Kaum muslimin semakin yakin akan kekuatannya. Ya, kaum muslimin pun semakin berwibawa di negara-negara kabilah-kabilah di sekitarnya. Yakin bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah. Maka para ulama kita itu mengajarkan zikir kepada kita itu, kepada umatnya ini, kalau setiap selesai sholat itu berzikir dengan mengucapkan apa Pak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Supaya kaum muslimin itu terus optimis. Ya, supaya kaum muslimin itu terus optimis, yakin bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah. Ya, kekuasaan itu milik Allah dan Allah bisa menggilirkan kekuasaan ini. Dan ini penting bagi kaum muslimin. Sikap optimis ini penting. Bayangkan kalau tidak ada sikap optimis di tengah-tengah kaum muslimin, berhadapan dengan dua adidaya pada waktu itu, Persia dan Romawi. Sementara negara Islam Madinah itu masih kecil. Tapi Rasulullah SAW sudah mengatakan Persia akan kita taklukkan, Romawi akan kita taklukkan, Yaman akan kita taklukkan, Konstantinopel akan kita taklukkan. Ini subhanallah.
Padahal negara Islam di Madinah itu masih kecil waktu itu. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan kepada umatnya tentang visi umat Islam sebagai negara adidaya. Saat perang Khandaq, kan gitu. Saat kaum muslimin dalam salah satu strategi perangnya itu membangun parit, ya. Parit yang cukup panjang dan cukup tinggi. Ukurannya itu bagaimana supaya kuda itu tidak lewat. Kita bisa bayangkan kuda-kuda Arab itu ya. Nah, kira-kira begitulah ukuran besarnya parit itu. Dan itu digali oleh kaum muslimin bersama-sama Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat. Dan yang digali itu batu itu Pak. Bukan menggali seperti di Bogor gitu ya. Tanahnya subur, atau di Garut tanahnya subur. Sekali cangkul itu, ini batu. Ya. Kalau kita umroh itu kan biasanya di bawah itu. Ke tempat yang dulunya disebut di situ terjadi perang Khandaq. Ya, itu biasanya ditandai dengan dibangunnya beberapa masjid di sana kan. Itu batu yang keras. Nah, ada batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka Rasulullah SAW dipanggil. Padahal usia Rasulullah sudah tua. Nah, akhirnya Rasulullah mengucapkan bismillah, berdoa, dipecahkanlah batu itu. Sepertiga batu pecah, Rasulullah mengatakan, menjanjikan bahwa Romawi akan kita taklukkan. Sepertiganya lagi, Persia akan kita taklukkan. Yaman akan kita taklukkan. Itu dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Ahzab ini perang yang sangat berat. Karena kaum muslimin harus menghadapi koalisi kafir Quraisy dengan kabilah-kabilah di sekitarnya. Makanya disebut perang Ahzab atau perang koalisi. Ini perang yang sangat berat. Tapi dalam kondisi yang berat seperti itu, Rasulullah membangun optimisme kepada umatnya. Persia akan kita kalahkan, Romawi akan kita tundukkan, Yaman akan kita tundukkan. Subhanallah. Itu tipikal pemimpin itu begitu Pak. Harus bisa memberikan visi. Dan Islam itu adalah agama yang memberikan visi ke depan. Ya. Nah, dan Fathu Makkah ini membalikkan kondisi pada waktu itu. Yang kaum muslimin di saat tidak memiliki kekuasaan di Makkah. Ya, tidak memiliki kekuasaan, belum memiliki kekuasaan, ditindas, dizolimi. Akhirnya kaum muslimin dengan kekuasaan yang mereka miliki, kaum muslimin kemudian menaklukkan Makkah. Nah, itulah pentingnya kekuasaan itu. Itulah pentingnya politik itu. Karena dengan politik itu kita bisa berkuasa dan kita kemudian bisa menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ada juga yang disebut dengan Ma'rakatul Buwaib. Ya, jadi Buwaib ini daerah yang dekat dengan yang disebut dengan kota Kufah sekarang. Kota Kufah itu di mana Pak itu? Irak ya, di sekitar Irak. Itu perang Buwaib. Nah, perang Buwaib ini perang kaum muslimin berhadapan dengan Persia. Pada tanggal 14 Ramadan 21 Hijriah. Dan perang ini sering juga disebut Yarmuk Persia, Yarmuk Paris. Karena kalau perang Yarmuk itu mengalahkan Romawi, kalau perang ini mengalahkan Persia. Gitu ya. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ini semakin menambah wibawa daulah Islam. Kalau sebelumnya Rasulullah membangun daulah Islam dan kemudian membangun pengaruh yang kuat di sekitar yang sifatnya mahaliyah, regional. Nah, sekarang sifatnya dualiyah, internasional. Karena yang dikalahkan itu Persia dan Romawi. Nah, ini sudah bicara internasional ini. Karena Persia dan Romawi itu adalah dua negara adidaya dunia pada waktu itu. Ya, ini sudah bicara dualiyah, ya, internasional.
Maka daulah Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, yang disebut juga dengan khilafah, ala minhajin nubuwah, itu semakin muncul sebagai negara adidaya dunia. Nah, itulah peran penting apa yang disebut dengan jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu adalah bagian, kalau kita lihat, bagian dari politik luar negeri dalam Islam. Jadi kalau yang disebut dengan as-siyasatul kharijiyah atau politik luar negeri dalam Islam itu adalah nasrul Islam ilal alam. Bagaimana menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu politik luar negerinya itu. Jadi bukan mengeksploitasi sebuah negara seperti kapitalis. Walaupun Islam melakukan futuhat, penaklukan. Kalau ada yang mengatakan, wah Islam itu nggak ada bedanya dengan kapitalis, oh, jauh beda. Kalau kapitalis itu di mana mereka masuk, kolonial itu masuk, pasti tanahnya dirampok, kekayaan alamnya dirampas, dikeruk untuk kepentingan mereka. Kalau Islam tidak. Maka biasanya kapitalis itu masuk ke wilayah-wilayah yang kaya dan strategis. Ke wilayah-wilayah yang tidak kaya dan strategis mereka nggak masuk itu. Ya, beda dengan Islam. Karena Islam ini adalah agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia, maka Islam ini harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia tanpa melihat apakah daerah itu daerah kaya atau tidak, daerah strategis atau tidak. Wilayah-wilayah yang miskin di Afrika itu juga sampai dakwah ke sana. Kalau wilayah miskin itu kan berarti harus dibayari juga kan. Jadi bukan diambil kekayaan alamnya, malah negara itu harus membayar kepada mereka, mengongkosi, ya itu bahasanya, maksudnya dimodalin. Ya, karena itu wilayah yang miskin. Karena dalam Islam kalau sudah bagian negara, maka negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Walaupun wilayah itu adalah wilayah yang miskin. Nah, itu bedanya dengan kapitalisme. Maka coba lihat perbedaannya. Bahwa Islam itu berbeda dengan kapitalisme. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Islam itu bisa disebut nyaris tidak ada yang mengatakan Islam itu sebagai penjajah. Coba lihat, itu bedanya. Mesir, itu kan ditaklukkan oleh Amr bin As. Tapi Mesir itu tidak pernah menganggap pasukan dari kaum muslimin dari Madinah yang digerakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu sebagai penjajah. Tidak pernah. Bahkan mereka merasa Islam itu bagian dari mereka. Sampai-sampai bahasanya itu berubah, Pak. Bahasa Arab itu menjadi bahasa ibunya orang Mesir. Bayangkan. Itu kan menunjukkan demikian diterimanya Islam di kawasan itu. Tidak ada ceritanya ya pasukan khalifah, bahkan dalam sejarah Mesir sekarang pasukan khalifah yang digerakkan oleh Umar bin Khattab itu dianggap sebagai penjajah, nggak ada itu ceritanya. Bahkan Mesir menjadi salah satu mercusuar pendidikan agama di dalam Islam. Di situ ada Al-Azhar, ya Jami'ah Al-Azhar, yang orang kemudian berbondong-bondong datang ke sana. Untuk apa, Pak? Belajar apa? Belajar Islam. Islam yang dibawa oleh Amr bin As radhiyallahu an. Islam yang digerakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Gak pernah mereka menganggap penjajah. Bayangkan dengan Indonesia. Meskipun Belanda itu kita sekarang sudah berhubungan baik dengan Belanda, Belanda dalam sejarah tetap dianggap sebagai penjajah. Inggris tetap dianggap penjajah. Portugis tetap dianggap penjajah. Bahkan Filipina yang sangat dekat dengan Amerika tetap menganggap Amerika itu sebagai penjajah. Coba bayangkan dalam Islam itu bahasa ibunya itu berubah, Pak. Bahasa ibunya itu jadi berubah, jadi bahasa Arab. Kan gitu. Itu kan menunjukkan demikian ya
masuknya Islam ke wilayah tersebut. Sudan nggak pernah mengatakan bahwa pasukan kaum muslimin yang datang ke Sudan itu sebagai penjajah, tidak. Bahkan Mesir, Sudan menjadi wilayah-wilayah yang mempertahankan Islam dan memperjuangkan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu kalau kita lihat terdiri dari berbagai ras, terdiri dari berbagai bangsa yang digerakkan oleh panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi. Beda. Maka kalau ada yang mengatakan Islam itu sama saja dengan kapitalis, itu keliru. Nah, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia ini yang menjadi bagian dari politik luar negeri dari daulah khilafah, inilah yang membuat umat Islam itu menjadi umat yang berwibawa. Umat Islam itu menjadi umat yang disegani. Dan ini sebenarnya berlaku umum, Pak. Suatu negara kalau dia mau disegani di dunia, dia harus mengemban ideologi yang sifatnya mendunia. Dan dia harus berusaha agar ideologinya itu diadopsi oleh dunia. Maka dia akan menjadi negara adidaya. Amerika contohnya. Politik luar negeri Amerika apa? Menyebarluaskan kapitalisme. Dia ingin semua dunia, ya seluruh dunia ini ikut kepada sistem kapitalisme. Bahkan Amerika merancang dunia ini dengan ala kapitalisme. Mereka buat PBB, ya di bidang politik. Mereka rancang PBB ini untuk kepentingan Amerika. Jadi PBB ini sejak awal itu memang dirancang untuk kepentingan Amerika. Maka buktinya apa? Ada hak veto di 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Karena memang dirancang PBB itu untuk kepentingan negara-negara pemenang perang dunia kedua. Kan gitu. Yang disebut dengan negara sekutu itu. Gak mungkin Amerika buat organisasi besar itu walaupun atas nama dunia kalau bukan untuk kepentingannya. Untuk apa? Kan gitu. Maka itu terbukti. Bagaimana mereka menjaga entitas penjajah Yahudi itu kan. Berapa resolusi. Bahkan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB itu kan majelis yang mewakili negara-negara di dunia. Makanya disebut Majelis Umum. Beda dengan Dewan Keamanan. Kalau Dewan Keamanan itu hanya beberapa negara, tidak mewakili semua negara. Nanti Dewan Keamanan itu ada 2, ada anggota tetap, ada anggota tidak tetap. Yang 5 negara ini anggota tetap dan mereka memiliki hak veto. Jadi apapun keputusan resolusi dari Majelis Umum PBB yang mewakili banyak negara, kalau tidak sejalan dengan 5 negara ini, maka bisa diveto, nggak ada artinya. Nah ini termasuk kebohongan demokrasi. Nah, ini kebohongan demokrasi level dunia itu ada di PBB, Pak. Iya kan? Karena kan namanya demokrasi seharusnya suara terbanyak, tapi bisa dikalahkan oleh hak veto, kan gitu. Nah itulah mitos demokrasi. Nah itu, jadi perang ini terjadi pada bulan Ramadan. Demikian juga kalau kita lihat, waduh udah mau jam 10 ya. Perang Amuriyah, nah, ini perang Fathu Amuriyah. Jadi Fathu Amuriyah ini dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Pada tanggal 17 Ramadan 223 Hijriah. Jadi perang ini diawali dengan panggilan permintaan tolong dari seorang wanita muslimah yang dinodai oleh pasukan Romawi di sekitar daerah Amuriyah. Daerah Amuriyah itu daerah sekitar Turki bagian Asia itu, Pak. Amuriyah. Itu dulu basisnya Bizantium. Negara adidaya Bizantium. Seorang wanita muslimah yang ternyata itu keturunan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha itu memanggil Khalifah Al-Mu'tasim Billah karena dia dinodai dengan panggilan yang menyayat hati. Wa Mu'tasimah, itu menunjukkan sesuatu yang menyayat hati. Wa Mu'tasimah, seperti wa Islamah itu menunjukkan panggilan yang menyayat hati. Panggilan minta pertolongan.
Maka ketika Khalifah Al-Mu'tasim Billah mendengar panggilan wanita ini, apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah? Mengirimkan pasukan yang panjangnya dari ujung kota Baghdad yang satu hingga ke ujung kota Baghdad yang lain. Langsung dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dalam tarikh disebutkan 30.000 pasukan Romawi terbunuh dan 30.000 pasukan Romawi tertawan. Tergambar enggak Pak dahsyatnya peperangan ini? Sampai 30.000 terbunuh, 30.000 tertawan. Itu menggambarkan dahsyatnya pertempuran ini. Untuk membela seorang muslimah. Bagaimana kondisi kita sekarang Pak? Jauh dari hal seperti itu. Bagaimana kita lihat Gaza? Ya, lebih dari 30.000 umat Islam sekarang yang sudah syahid fisabilillah insyaallah di Gaza itu. Dibombardir oleh pasukan Zionis Yahudi. Sekarang sebagian besar pengungsi ada di daerah Rafah. Rafah itu Gaza bagian selatan yang berbatasan dengan Mesir, daerah Sinai. Itu ada satu pintu, satu-satunya pintu. Dan pintu ini sampai sekarang masih ditutup. Padahal sudah ngantri itu bantuan kemanusiaan. Ya, sampai-sampai ada penduduk wilayah sekitar Gaza itu, wilayah Sinai itu berusaha memberikan bantuan dari pagar-pagar beton, mereka lobangi gitu ya untuk memberikan bantuan kepada penduduk Gaza. Sementara penguasa Mesirnya tidak membuka pintu ini. Karena membuka pintu ini harus dengan persetujuan Zionis Yahudi. Itulah kondisi sekarang. Banyak yang meninggal dunia itu karena kelaparan. Karena air sudah tidak masuk lagi. Suplai air tidak masuk lagi. Suplai listrik tidak ada lagi. Dan tidak sedikit yang meninggal itu karena perutnya tidak tahan. Kenapa? Karena banyak yang memakan makanan pakan ternak itu Pak. Untuk makanan ternak. Jadi saudara-saudara kita di Gaza itu sudah puasa itu sejak 5 bulan yang lalu. Itu kondisinya. Ya. Sementara di sekitarnya itu penguasa-penguasa negeri Islam, penguasa-penguasa Arab diam 1000 bahasa. Ataupun kalau mereka bereaksi hanya sekedar ya untuk mencari simpati saja, tidak melakukan tindakan nyata, tindakan langsung. Yang sejatinya itu harus dilakukan oleh seorang penguasa negara. Raja Yordania bagaikan pahlawan ketika dia memimpin pengiriman bantuan pangan yang dilemparkan dari udara. Berapa persen yang dapat itu Pak? Sedikit sekali, bahkan terlempar di laut. Yang dibutuhkan itu adalah pesawat-pesawat tempur dari Yordania yang membombardir tempat-tempat pangkalan-pangkalan udara militernya Zionis Yahudi. Ini strategi perang yang sangat sederhana. Untuk menghentikan pembunuhan itu, hancurkan pangkalan-pangkalan udara Zionis Yahudi itu. Karena sebagian besar penghancuran terhadap umat Islam itu melalui apa? Pesawat-pesawat tempur, helikopter atau drone ya, untuk target-target tertentu. Jadi kalau itu pangkalan-pangkalan udaranya itu dihancurkan, lumpuh itu. Karena kalau lewat perang darat itu mereka kesulitan menghadapi pejuang-pejuang di sana. Ya, yang bisa mereka lakukan itu adalah membunuh rakyat-rakyat tidak berdosa melalui pesawat-pesawat tempur. Yang bomnya itu, peluru-pelurunya itu disuplai terus oleh Amerika. Terus disuplai sampai sekarang. Kenapa Saudi bisa mengirimkan pesawat tempurnya ke Yaman? Ya, tapi tidak mengirimkan pesawat tempurnya untuk membombardir entitas penjajah Yahudi ini. Iran punya rudal jarak jauh. Iran menembakkan rudal jarak jauhnya ke 3 tempat. Ke perbatasan Pakistan, ke wilayah Irak, dan ke wilayah Suriah. Jaraknya itu lebih kurang 1.200 km. Karena
rudal jarak jauh Iran itu bisa sampai 1.300 km. Sementara jarak terdekat antara Iran dan Tel Aviv itu hanya sekitar 1.200 km. Artinya rudal Iran itu bisa nggak sampai ke sana, Tel Aviv? Bisa, tapi kenapa yang ditembakkan tuh ke perbatasan Afghanistan, ke Irak dan ke Suriah, bukan ke Tel Aviv? Bagaimana dengan Erdogan? Erdogan dari sejak Oktober sampai dengan Desember, Turki itu masih mengekspor barang-barang keperluan entitas penjajah Yahudi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Memang Erdogan melakukan rapat-rapat massal untuk menunjukkan kemarahannya terhadap entitas penjajah Yahudi. Padahal bagi seorang pemimpin kepala negara bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah seruan kepada panglima perang untuk mengirimkan pasukannya, untuk mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena sebagian besar penguasa-penguasa Arab ini tunduk kepada siapa Pak? Amerika. Itu kan. Bahkan perang 73 itu perang di bulan Ramadan itu Pak. Pasukan kaum muslimin, pasukan Mesir itu sebenarnya sudah hampir bisa mengalahkan entitas penjajah Yahudi. Menembus benteng yang terkuat entitas penjajah Yahudi ini. Saya mendapat cerita ini, saya pernah membaca sebelumnya di beberapa buku, tapi mendengar cerita langsung ini dari seorang Habib di Bogor. Kebetulan Habib ini lama belajar di Mesir. Jadi sejak kecil SD, SMP, SMA dia di Ma'had Al-Azhar. Nah, baru kemudian dilanjutkan ke Jamiah. Di sana itu ada ma'hadnya, ada jamiahnya itu. Dia sudah sejak SMP sudah belajar di sana. Dan satu saat dia bertemu dengan seorang syekhnya, dan syekhnya ini ternyata mantan pasukan perang ketika perang Ramadan tahun 73. Yang disebut dengan juga perang Yom Kippur itu Pak. Apa yang cerita dari syekhnya ini, veteran perang ini, mengatakan sebenarnya waktu itu kita sudah bisa mengalahkan, hampir bisa mengalahkan pasukan Israel. Tapi tiba-tiba Anwar Sadat, siapa Anwar Sadat itu? Presiden Mesir, menyuruh untuk menarik pasukan. Ini cerita dari Habib sendiri Pak. Seorang Habib di Bogor yang lama di Mesir. Kalau di referensi-referensi sejarah itu sudah banyak. Jadi bukan umat Islam tidak bisa, tapi penguasa-penguasa inilah yang tunduk kepada Barat. Bayangkan kalaulah pasukan-pasukan tempur kaum muslimin itu bersatu antara Saudi, Pakistan, Turki, Mesir, kita punya lebih dari 1 juta pasukan. Ya. Cukup dengan 5 pesawat tempur itu bisa membombardir pangkalan udara militer Israel itu. Karena target ini target yang mudah. Karena Israel itu kan wilayah yang kecil Pak. Bukan wilayah yang luas. Kalau Rafah itu lebih kurang sebesar Banda Aceh itu Pak, Rafah itu. Sekarang di situ ada 2,5 juta orang di sana. Bayangkan 2,5 juta dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, itulah yang disebut dengan Amuriyah. Kemudian perang-perang yang lain, ya, ada perang Ain Jalut. Ini juga terjadi pada bulan Ramadan, di mana kaum muslimin di bawah pimpinan panglima perang, ya, Saifuddin Qutus itu mengalahkan pasukan Tartar yang bengis. Demikian juga ada perang pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, pembebasan Palestina, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Inilah berkah Ramadan. Namun berkah ini jarang dibahas oleh umat Islam. Ya, jarang dibahas oleh umat Islam. Bahwa berkah bulan Ramadan, pertama yang Al-Quran, yang kedua adalah kemenangan-kemenangan dalam jihad fi sabilillah. Ya. Nah, sehingga adalah tugas kita
adalah tugas kita untuk kemudian mewujudkan keberkahan ini. Pertama, bagaimana mewujudkan kembali Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Itu tugas kita. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya untuk individu, bukan hanya untuk keluarga, tapi Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin ya harus kembali melakukan satu tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh negara sebagai bagian politik luar negeri negara itu, yaitu nasrul Islam ilal alam. Melakukan futuhat, membebaskan negeri-negeri Islam yang ditindas. Dan itu semua, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya akan mungkin diwujudkan kalau di tengah-tengah umat Islam ada al-khilafah ala minhajin nubuwah. Disitulah pentingnya khilafah ala minhajin nubuwah ini. Agar seluruh syariat Islam bisa diterapkan dan agar ada negara yang mengemban politik luar negerinya itu menyebar luaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu yang membuat umat Islam ini akan menjadi umat yang berwibawa. Karena ada negara yang menyebar luaskan Islam. Ada negara yang tidak ingin ada satu rakyatnya itu yang dizolimi. Ada satu rakyatnya yang ditindas. Tidak ingin. Sama seperti Amerika. Coba kita lihat Amerika. Kalau ada satu rakyatnya yang dibunuh, bagaimana reaksi Gedung Putih? Bertindak gak Gedung Putih? Bertindak. Ini yang gak ada di tengah-tengah umat Islam. 300.000 kaum muslimin di Suriah dibunuh, dianggap sampah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwan Allah min qatli rajulin wahid. Hancurnya dunia ini bagi Allah, hancurnya dunia beserta isinya ini adalah lebih ringan dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Di mana nanti pertanggungjawaban penguasa-penguasa negeri Islam? Kalau penguasanya tidak bergerak, ditanya rakyatnya. Apakah rakyatnya ini mengkoreksi penguasanya? Tidak. Jadi jangan kita dianggap lepas tanggung jawab. Karena rakyat itu punya tugas kepada penguasanya. Muhasabah lil hukam, mengkoreksi penguasa. Bahkan tugas itu disebutkan sebagai tugas yang sangat penting oleh Rasulullah. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jairin. Sebaik-baik jihad itu adalah melontarkan kata-kata yang hak di depan pemimpin yang zalim. Ya, itu yang bisa kita sampaikan lewat 10 menit. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan sedikit dengan tanya jawab. Silakan Ustaz. Demikianlah sangat menarik. Yang dibahas merupakan keberkahan di bulan suci Ramadan yang tidak pernah didengarkan di masjid-masjid yang lain. Hanya di sini mungkin ya kita dengarkan keberkahan bulan suci Ramadan. Kalau yang lain mungkin turunkan Al-Quran, tapi tidak dijabarkan Al-Quran sebagai apa. Hanya sebagai bacaan ataupun khataman ya, ataupun ya pengajian seperti biasa. Tetapi di sini kita bisa menyimak, bisa kita dengarkan bahwasannya Ramadan ini mempunyai keberkahan, kenikmatan yang menjadi keberkahan diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga di bulan suci Ramadan ini terjadi banyak sekali keberkahan yang berbentuk kemenangan-kemenangan perang bagi kaum muslimin. Seperti itu. Mungkin ada sekitar waktu kurang lebihnya 10 atau 15 menit. Ada yang bertanya, silakan. Dipersilakan. Oh, langsung jauh banget, maju ke depan. Mic-nya nggak nyampe. Mic-nya nggak nyampe. Oh, nggak kedengeran. Ini selama ini kan kita sering mendengar baik statement setelah PKI seolah-olah hawa nafsu itu lebih besar dari perang-perang yang sebelumnya. Kalau kita tadi membenarkan penjelasan Ustaz, perang-perang itu kan jadi beberapa. Nah ini kita bagaimana meng-counter kebanyakan di media sosial, TV, seolah tuh hawa nafsu itu lebih besar gitu, apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nah,
tinggal Ustaz ada inspeksi ataupun tim untuk kelihatannya tapi Ustaz dari seperti itu. Ya itu aja Ustaz. Mungkin satu kali ya, karena 15 menit, jawabnya 30 menit ntar. Mudah-mudahan singkat ya. Pertama dalam Islam yang namanya jihad fisabilillah itu adalah aktivitas ibadah. Ya, para ulama itu menurut saya itu menarik ya. Dalam ada satu buku namanya Dirasatun fil Fikril Islami. Dirasatun fil Fikril Islami. Ya. Dalam buku ini jihad itu masuk dalam ibadah, Pak. Ya, jihad itu masuk dalam ibadah, ibadah mahdoh. Di samping sholat, zakat, saum dan yang lainnya. Karena jihad itu ya sangat ditentukan oleh niatnya. Jadi berperang itu karena apa? Jadi orang itu mungkin mati atau meninggal di medan pertempuran, tapi apakah benar-benar dia mendapatkan surga itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk mendapatkan harta, nggak ada nilainya. Ya, itu karakter dari ibadah. Jadi karakter dari ibadah itu niatnya karena Allah dan sifatnya tauqifiyah. Ya. Nah, itu yang pertama. Dalam hadis Rasulullah juga disebutkan ra'sul amril islamu wa umuduhus salatu wa zirwatu sanamihi al jihadu fisabilillah. Jadi pokoknya perkara ini adalah Islam, maka Islam itu harus jadi pokok perkara kita. Hidup kita ini harus menjadikan Islam ini sebagai pokok perkara. Pokoknya yang kita pikirkan itu Islam. Begitu. Nah, itu dalam doa saja yang paling pertama kita doakan itu adalah diajarkan oleh ulama kita itu adalah Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, kan gitu, atau fi din. Jadi agama dulu yang kita doakan. Sama dengan doa witir kan sama ya. Allahumma inna nas'aluka apa? Apa doa witir? Lupa. Imanan ya. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Nah, itu kan terkait dengan keimanan yang didoakan dulu, kan gitu. Ya, kan gitu. Imanan daiman, kan gitu. Itu menunjukkan agama itu jadi penting. Setelah perang jihad fisabilillah, ibu-ibu itu bukan bertanya anaknya selamat tidak? Bukan, yang ditanya Rasulullah dulu. Rasulullah bagaimana? Selamat. Umat Islam bagaimana? Menang tidak? Itu yang ditanya dulu. Nah, itu menunjukkan jihad fisabilillah itu sangat penting. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya disebutkan wa zirwatu sanamihi al jihadu fisabilillah. Itu posisi yang pertama, Pak. Nah, kemudian apa itu yang disebut dengan al jihad? Jihad tidak ada berbeda para ulama bahwa makna syar'an ya dari jihad itu adalah al-qital. Al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Itulah jihad. Itu makna syar'annya. Dalam Islam itu kalau kita lihat hal yang paling penting itu adalah ta'rifat. Itu paling penting. Di mana ta'rifat itu karakternya itu harus jami'an wa mani'an. Jami'an dia mencakup apa yang perlu dijelaskan, mani'an dia membatasi apa yang perlu dijelaskan. Nah, biasanya kalau ada istilah itu didekati dengan dua. Ada lughatan, ada syar'an. Nah, yang harus kita ambil itu adalah syar'an. Nah, jihad secara bahasa itu artinya sungguh-sungguh, benar. Tapi makna syar'annya, jihad itu tidak lain adalah perang. Tidak ada ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Bahwa jihad itu adalah al-qitalu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Dan perintah perperang ini terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Kan begitu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian al-qital, berperang, itulah jihad.
walaupun kalian membencinya. Perang kan nggak ada yang suka perang, Pak. Membunuh orang, bersusah-susah kan gitu. Lapar mungkin, kekurangan minum, capek, itulah perang. Ya. Tapi itu disebutkan kutiba, sama dengan saum, kutiba alaikumusiyam. Maka yang harus diambil maknanya ini adalah makna syar'an. Karena itu, kalau sudah ada makna syar'annya, maka makna syar'an ini tidak bisa didistorsi oleh makna bahasa. Maka tidak bisa dikatakan jihad itu adalah semata-mata melawan hawa nafsu. Itu makna bahasanya. Melawan hawa nafsu. Nah, maka tidak bisa ada makna bahasa ini yang mengalahkan makna syar'an. Kalau makna syar'annya itu sudah ada. Sama seperti saum. Saum itu ada lugatan, ya, makna bahasa dari saum menahan. Ya, soma yasumu sauman, itu artinya menahan. Tapi ada makna syar'annya. Ini yang dipakai, ibadah yang diawali dengan dari mana? Terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan meninggalkan perkara-perkara yang membatalkannya. Kan itu definisi para ulama, gitu kan? Itulah yang disebut saum. Maka kalau sudah ada definisi syar'annya, tidak bisa dikatakan saum itu hanya menahan. Kan gitu. Sama seperti as-shalah. As-shalah secara makna bahasa itu artinya ad-du'a, doa. Namun tidak bisa dikatakan solat itu hanya doa. Karena solat itu sudah ada makna syar'annya. Perbuatan yang diawali, bentuk perbuatan ibadah yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kan? Maka tidak bisa orang dikatakan solat dengan mengambil makna doa saja, yang penting eling, doa, dah sholat, nggak bisa. Nah, pemahaman ini penting disampaikan. Ya, sama dengan Islam, kan gitu. Yang artinya tunduk, patuh, nggak bisa orang tunduk dan patuh sudah bisa disebut Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, di situ terpelesetnya Nurcholish Madjid itu kan, ketika mengartikan Islam itu hanya pendekatan bahasa, bahwa Islam itu tunduk. Aslama yuslimu islaman. Kan gitu, tunduk. Maka siapapun yang tunduk Islam. Mau Yahudi, mau Hindu, yang penting tunduk Islam. Ya udah keliru. Nah, inilah yang terjadi terkait dengan jihad itu, Pak. Ya. Lantas, kalaupun ada hadis yang mengatakan bahwa setelah jihad perang fisik itu ada perang yang lebih besar dan melawan hawa nafsu, itu tidak pernah para ulama mendistorsi dengan itu, mendistorsi kewajiban jihad, enggak pernah. Jihad dalam pengertian perang. Enggak ada itu, Pak. Karena ada hadis itu, walaupun hadis ini oleh sebagian ulama diperselisihkan, ya. Kalau oke lah kita anggap hadis itu ada. Ya, tapi tidak pernah ulama memahami karena ada hadis ini maka gugur kewajiban jihad fisabilillah. Enggak ada itu ceritanya, itu baru sekarang oleh orang-orang liberal. Enggak ada itu ceritanya. Kewajiban jihad tetap dimuliakan. Ada bab khususnya di buku-buku fikih yaitu bab jihad itu. Nah, lantas bagaimana kita mendudukkan? Ya, sebenarnya ini tidak harus dipertentangkan tapi didudukkan. Melawan hawa nafsu itu termasuk di dalamnya itu melawan hawa nafsu yang tidak mau jihad fisabilillah. Di situ mendudukkannya itu. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak mau jihad fisabilillah sementara Palestina itu sedang dijajah? Wah, takut kepada Amerika. Itu hawa nafsu seperti itu. Takut kepada Amerika itu hawa nafsu. Jadi hawa nafsu yang membuat orang tidak melakukan jihad fisabilillah. Bukan hanya jihad fisabilillah, tapi tidak melakukan ketaatan pada Allah, itulah yang harus dilawan. Nah, sinkron kan? Jadi kalau kita memahami sebagaimana ulama memahami, ya,
maka Islam ini enak kita memahaminya, Pak. Sekarang ini kan Islam itu jadi aneh dipahami, karena apa? Karena ada maksud yang jahat untuk mendistorsi ajaran Islam, terutama jihad fi sabilillah. Karena Amerika itu sangat takut, Pak, dengan kewajiban jihad fi sabilillah ini. Dengan kewajiban jihad fi sabilillah inilah sampai sekarang Israel itu enggak bisa menaklukkan sepenuhnya penduduk Gaza. Mereka berharap ya dengan melaparkan penduduk Gaza akan tunduk. Tidak pernah mereka itu tunduk. Karena mereka menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ibu-ibu yang ketika ada anak-anak yang syahid fi sabilillah, ibu-ibu itu bersyukur pada Allah karena anaknya inilah yang nanti akan membawanya, membantunya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mereka mengira dengan melaparkan penduduk Gaza, pejuang-pejuang itu akan dibenci oleh rakyatnya. Enggak pernah ceritanya, Pak. Rakyat Gaza, coba kita lihat. Pernah enggak rakyat Gaza itu membenci pejuang-pejuang yang mempertahankan Gaza? Tidak pernah. Jadi jihad fisabilillah suatu yang sangat ditakuti. Maka mereka distorsi. Dengan cara apa? Teroris, radikal. Supaya umat Islam ini takut kepada ajaran Islamnya sendiri. Takut kepada jihad fisabilillah. Dan kita jangan lupa, negeri kita Indonesia ini bisa dibebaskan melawan Belanda, bisa dibebaskan dari penjajahan Belanda karena ada jihad fi sabilillah. Belanda itu sampai bingung menghadapi Aceh, Pak. Kenapa nggak bisa ditaklukkan? Maka sampai mereka mengutus Nok Horgoronnya untuk mencari tahu apa ini kekuatan masyarakat Aceh ini. Ternyata masyarakat Aceh itu memiliki kekuatan Islam, jihad fi sabilillah. Maka mereka buat rekomendasi. Nok Horgoronnya membuat rekomendasi. Biarkan umat Islam untuk ibadah mahdoh, tapi jangan biarkan umat Islam bicara politik. Nah, jihad itu mereka anggap bicara politik. Jangan biarkan umat Islam bicara tentang kesatuan umat Islam. Maka di masa Belanda, siapapun yang bicara tentang khilafah, itu dianggap kriminal, Pak. Itu di masa Belanda. Enggak tahu sekarang. Gitu ya. Karena Belanda itu sangat takut umat Islam itu bersatu. Jadi mereka itu tahu, Pak, kekuatan kita, Pak. Perdana Menteri Inggris Lord Curzon itu pernah tahun 20-an, 24-an gitu ya, ketika khilafah Islam itu sudah diruntuhkan dan kemudian di Turki berdiri negara Republik Turki, Lord Curzon itu dipersoalkan oleh teman-temannya di parlemen. Kenapa engkau membiarkan, kenapa kalian membiarkan berdirinya negara Turki setelah khilafah itu runtuh? Tapi apa kata Lord Curzon, Pak? Ini sebagai penutup ya, Ustaz. Lord Curzon itu mengatakan, Turkey has been destroyed. Turki sudah kita hancurkan. Because we have destroyed her spiritual power. Karena kita sudah mengalahkan kekuatan spiritualnya, kekuatan agamanya. Apa dia sebut, Pak? Islam and Caliphate. Itu Lord Curzon, Pak, Menteri Luar Negeri Inggris. Dia katakan kekuatan umat Islam itu ada dua, Islam and Caliphate. Islam sebagai agama yang menjadi dasar dari pengaturan negara, Caliphate itu adalah sebagai institusi politik yang menerapkan Islam. Itu kekuatan umat Islam. Itu sudah kita hilangkan. Nah, ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ad-dinu ussun wa sultanu harisun. Agama itu adalah asas dan sultan itu adalah penjaganya. Wa ma la harisa lahu fahmahdum. Ya, wa ma la ussalahu fahmahdum. Maka kalau di tengah umat Islam itu tidak ada asasnya yaitu Islam, umat Islam ini akan runtuh. Wa ma la harisa fadai. Dan kalau di tengah umat Islam itu tidak ada penjaganya, maka umat Islam itu akan runtuh. Nah, sebentar, yang tepatnya itu seperti apa ya? Khawatir salah. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Mudah-mudahan ada di sini. Ada, Pak, ya.
Jadi Imam Al-Ghazali itu mengatakan ini, ad-dinu was-sultanu tau'amani. Ini lebih lengkap lagi ya. Jadi agama dan kekuasaan itu tau'amani. Tau'amani itu seperti saudara kembar. Seperti satu mata uang yang situ ada dua keping, nggak bisa dipisahkan. Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Jadi agama itu adalah asasnya dan sultan itu adalah penjaganya. Famala ussalahu famahdumun. Jadi kalau tidak ada asas yang dasarnya Islam, maka umat Islam ini akan runtuh. Wa mala harisalahu fada'i. Kalau umat Islam itu tidak ada penjaganya, maka umat Islam itu akan lenyap. Nah, saya kira benar ya, setengah jam ya jawabnya. Sudah diduga. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadikan bulan Ramadan kita ini menjadi bulan yang terbaik. Ya. Kita tidak ingin ya Allah hanya memberikan kita pahala karena kita membaca Al-Quran, karena pahalanya tentu sangat besar, karena satu huruf Al-Quran yang kita baca itu akan diberikan pahala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Namun hukumnya sunnah. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang tentu jauh lebih besar ketika kita menjalankan kewajiban terkait dengan Al-Quran ini. Apa kewajiban terkait dengan Al-Quran ini? Adalah menegakkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah kewajiban. Menghafal Al-Quran itu sangat bagus. Kita hafal Al-Quran 30 juz sangat bagus. Anak-anak kita dorong untuk itu. Tapi jangan kita lupakan kepada anak-anak kita ada kewajiban yang penting terkait dengan Al-Quran. Yang hukumnya wajib. Yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan hanya satu aspek kehidupan kita, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini semakin menambah ya semangat kita, perjuangan kita untuk menjadikan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga jihad fisabilillah membebaskan negeri-negeri Islam bisa dilakukan bukan hanya individu, bukan hanya kelompok, tapi dilakukan oleh negara dengan mengirimkan pasukan perangnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi kajian pada kesempatan malam ini. Sebelum ditutup, sebelum itu saya sampaikan terkait dengan malam ini, saya mengingatkan bahwasanya panitia menyediakan snack ataupun minuman-minuman ringan untuk para peserta itikaf. Dan saya ingatkan kembali, nanti insya Allah sekitar pukul 02.30 kita akan qiyamul lail bersama berjamaah di sini. Dan kalau memang mau istirahat silahkan, mau zikir silahkan dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan nanti setelah qiyamul lail langsung santap sahur bersama juga, disediakan santap sahur oleh panitia. Dan juga kami mengingatkan kepada hadirin para peserta untuk senantiasa menjaga kebersihan bersama ya, karena panitia. Jadi menjaga kebersihan itu petugasnya panitia dan peserta. Jadi panitia dan peserta menjaga kebersihan ya bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih para ustadz telah memberikan kajian pada kesempatan malam ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan istighfar bersama dan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.